Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Teat Abis akan mempresentasikan tentang struktur beton bertulang mengenai reinforced concrete mechanics and design. Sebelumnya, saya Muhammad Askar Gifari Imanullah berlaku sebagai moderator. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok sekaligus penyusun materi. Ada Arya Raditya, Arhab Fauzan Manurung, Bujanggada Karati, Divro Trinugraha Putra, Jeffel Pladiko, saya Muhammad Askar Gifari Manullah, Muhammad Ramadan, Mutiara Diva Faluti, Natasha Alivia Desandra, dan Ripka Dorothy TU Simanjuntak. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Jeffel. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Sekarang saya akan mulai membahas materi yang telah kami siapkan. Nah, untuk materi pertama itu sendiri adalah kolom, yang seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, kolom itu sendiri adalah komponen struktur, umumnya vertikal, digunakan untuk memikul beban tekan aksial, tapi juga dapat memikul momen geser atau torsi. Menurut pasal 10 SNI 2847 tahun 2019, kombinasi beban gravitasi akan menentukan desain kolom itu sendiri. Namun, pengaruh kombinasi beban akibat angin atau gempa memberikan kondisi tarik pada tulangan lebih besar. Nah, yang selanjutnya adalah capital column atau kepala kolom. Nah, kepala kolom itu sendiri adalah pembesaran bagian atas kolom beton yang berada tepat di bawah pelat atau drop panel yang dicetak monolit dengan kolom. Nah, sebuah kepala kolom menjorok di bawah pelat dan diteruskan secara horizontal dari muka kolom sejarak sekurang-kurangnya sama dengan ketebalan pada kepala kolom. Nah, untuk menentukan tulangan, tebal dari drop panel di bawah pelat tidak melebihi seperempat dari jarak tepi drop panel ke muka kolom atau ke kepala kolom. Nah, untuk gambarnya sendiri, ini bagian kepala kolom, sedangkan ini bagian drop panelnya, dan ini bagian kolomnya. Nah, selanjutnya adalah interior kolom atau kolom interior dalam bahasa Indonesia. Kolom interior dalam struktur rangka menopang pelat dan balok secara internal. Menurut pasal 8 SNI 2847 tahun 2019, kolom interior, eksterior, dan kolom sudut mengacu pada sambungan kolom yang mana keliling kritis untuk kolom persegi panjang memiliki 4, 3, atau 2 sisi. Kolom interior merupakan salah satu contoh dari kolom bermuatan aksial yang terjadi karena beban aksial vertikal bekerja pada pusat gravitasi penampang kolom. Nah, untuk gambarnya sendiri, interior kolom yang seperti ini pada bangunan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah kolom pedestal. Kolom pedestal itu merupakan kolom utama di mana ukuran dan fungsi kolom pedestal ini sama dengan kolom utama pada bangunan. Menurut SNI 2847 tahun 2019, untuk tulangan longitudinal pada kolom, pedestal, strut, dan elemen batas pada dinding, spasi bersih antar tulangan harus tidak kurang dari nilai terbesar dari 40 mm, 1,5 desibel, dan 4/3 dekagram. Nah, menurut SNI 2847 lagi, kolom atau pedestal berbentuk bundar atau poligon beraturan diizinkan untuk diberlakukan sebagai komponen struktur persegi dengan luas yang ekuivalen saat menghitung penampang kritis untuk momen. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, yang selanjutnya ada balok atau biasa dalam bahasa Inggris kita sebutnya beam. Menurut Sutaryo dan Kusjodo tahun 1984, balok adalah kayu atau beton atau baja yang dipasang dalam bolongan rangka langit-langit plafon. Nah, menurut buku SNI 2847 tahun 2019 itu sendiri, balok atau beam memiliki komponen struktur yang utamanya menahan bentur dan geser dengan atau tanpa gaya aksial atau torsi balok dalam rangka momen yang merupakan bagian dari sistem menahan gaya lateral umumnya. Nah, menurut SNI 2847 tahun 2019 lagi, balok yang memikul gaya aksial cukup besar membutuhkan pertimbangan pengaruh gabungan dari gaya aksial dan momen. Lalu, balok harus mempunyai paling sedikit 2 batang tulangan longitudinal.
yang menerus sepanjang kedua sisi atas dan bawah penampang. Keren kan penjelasan dari teman kita Jeffel? Nah, sekarang Caca akan menjelaskan materi berikutnya. Silakan, Caca. Selanjutnya ada foundation wall. Menurut SNI 2847 tahun 2019 dan SNI 1726 mendefinisikan dinding struktural sebagai dinding yang memenuhi definisi sebagai dinding penumpu atau dinding geser. Dinding penumpu diartikan sebagai dinding yang mendukung beban vertikal yang melampaui nilai ambang batas tertentu. Menurut R1813 pada SNI 2847 tahun 2019, geser desain untuk dinding struktural diperoleh dari analisis beban lateral dengan faktor beban yang sesuai. Selanjutnya ada joist slab. Joist slab atau biasa disebut plat satu arah, yaitu suatu plat yang memiliki panjang lebih besar atau lebih lebar yang bertumpu menerus melalui balok-balok. Maka hampir semua beban lantai dipikul oleh balok-balok yang sejajar. Suatu plat dikatakan plat satu arah apabila LY per LX lebih besar daripada 2, di mana LY dan LX adalah panjang dari sisi-sisinya. Struktur plat satu arah dapat digambarkan sebagai plat yang mendukung pada kedua tepinya, sehingga lenturannya timbul hanya dalam satu arah. Menurut pasal 7 SNI 2847 tahun 2019, pengaruh beban terpusat bukan harus dipertimbangkan dalam desain, dan beban terpusat yang bukan plat dapat menyebabkan area pada plat satu arah memiliki perilaku dua arah. Selanjutnya ada flat slab atau biasa disebut plat dua arah. Flat slab adalah plat dengan tumpuan kolom tanpa terdapat balok pada setiap sisi yang pada analisisnya terdapat hal yang perlu diperhatikan, yakni batasan, gaya geser pons pada kolom, dan lendutan yang terjadi pada plat. Menurut SNI 2847 tahun 2019, sistem plat umum yang didesain sesuai pasal ini termasuk slab datar atau flat slabs, plat datar atau flat plats, plat dua arah, dan slab waffle, plat berpanel dua arah, balok lebar atau wideband, dan sistem balok. Selanjutnya ada flat plate atau plat datar. Plat datar adalah plat beton bejal dengan tebal merata yang mentransfer beban secara langsung ke kolom pendukung tanpa bantuan balok atau kepala kolom atau drop panel. Menurut SNI 2847 tahun 2019 R8321 untuk plat datar prategang yang kontinu di atas 2 atau lebih bentang pada setiap arah, rasio bentang terhadap ketebalan umumnya tidak boleh melebihi 42 untuk lantai dan 48 untuk atap. Batas ini dapat ditingkatkan menjadi 48 dan 52. Selanjutnya ada drop panel. Panel drop adalah proyeksi di bawah plat yang digunakan untuk mengurangi jumlah tulangan negatif sepanjang kolom atau tebal plat perlu minimum dan untuk meningkatkan kekuatan geser plat. Menurut SNI 2847 tahun 2019, drop panel pada plat non prategang yang digunakan untuk mengurangi ketebalan perlu minimum sesuai 8.3.1 atau jumlah tulangan ulir momen negatif pada tumpuan yang sesuai 8.5.2.2 harus memenuhi yang pertama. Drop panel harus menjorok di bawah plat paling sedikit 1/4 tebal plat bersebelahan. Yang kedua, drop panel harus diteruskan di setiap arah dari garis pusat tumpuan dengan jarak tidak kurang dari 1/6 panjang bentang yang diukur dari pusat ke pusat tumpuan dalam arah tersebut. Itulah materi yang dapat kami buatkan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.